Padahal kuenya enak-enak makan. ya, tapi belum tentu bisa masak-masakan gitu ya. Kirain Mbak U tuh bisa. Jangan diborong semua, Mbak. Ah, jangan diborong semua ya. Seru aja sih di rumah aja seharian, bahkan bisa kayak seminggu tuh di rumah aja. Ada yang mesen lagi gitu kan. Teman Cindy, hobi, passion. Kalau dipadukan dengan semangat, disiplin, bisa kok menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo teman Cindy semua. Cindy doakan tetap sehat, sukses, dan selalu lancar di semua aktivitas ya. Ketemu lagi sama Cindy di Mompreneur, konten yang akan membagi cerita sukses dan seru tentunya dari seorang ibu dan juga businesswoman. Di konten ini Cindy akan ngobrol bareng ibu-ibu yang sukses dalam keluarga dan bisnisnya. Cindy juga bakalan kasih resep rahasia kesuksesan untuk bisa jadi mompreneur yang handal. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus Mompreneur di channel Diary Cindy Silmina. Jangan lupa ya teman Cindy semua, supaya Cindy terus semangat buat bikin konten menarik buat teman semua. Share video ini ke keluarga, teman, dan kerabat, subscribe channel Cindy, dan tetap kasih kritik, saran, dan pertanyaan apapun di kolom komen. Teman-teman juga bisa rekomendasi siapa yang diundang untuk mompreneur berikutnya ya. Langsung aja tulis di kolom komen. Jangan lupa juga follow akun dari Cindy Silmina di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk bisa dapetin info terbaru seputar channel dari Cindy Silmina. Masih inget dong teman Cindy, minggu lalu Cindy udah janji kalau buat episode kali ini Cindy akan ngobrol sama salah satu mompreneur yang punya bisnis di bidang cake dan bakery. Kebetulan mompreneur kali ini juga salah satu teman dekat Cindy, yang mana Cindy udah sering banget nyobain cake buatan mompreneur ini. Asli enak, yang pasti suami Cindy, Arjuna dan Nakula suka banget. Hai Mbak U, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Cindy. Alhamdulillah baik-baik juga. Ya ampun, lama juga ya kita nggak ketemu ya Mbak U. Nah sebenarnya Mbak Nurul, tapi Cindy biasa panggil Mbak U. Seorang moms dengan 2 anak dan pemilik dari Alicia Kitchen. Mbak U, anak-anak sehat? Suami Sehat. juga? Anak-anak gimana Mbak? Sehat juga. Di sini suami? Iya, Oh di sini lagi di Surabaya, dari Surabaya semua ya. Nah sekarang Mbak ini lagi ngomongin Alicia Kitchen nih. Udah berapa lama nih Mbak U bikin Alicia Kitchen nih? Dari tahun berapa sampai dengan sekarang kan pastinya ya? Sebenarnya dari awal Alicia lahir sih, makanya Oh gitu, namanya namanya Alicia. Alicia. Dari tahun berapa? Tahun 2018. 2018, berarti udah hampir 3 tahunan. 3 tahunan ya. Udah Lebih dong Mbak. 2018, ya 4 tahun ya? 4 tahun lebih ya, bener udah lama juga ya Iya, Mbak. udah lama lumayan. Dari Alicia, berarti Alicia juga umurnya sama nih sama Alicia Kitchen. Alicia 5 tahun sih sekarang. 5 tahun, jadi baru lahir terus Sudah baru lama bikin kue gitu. Nah kalau ngomongin anak gitu kan ya, ini pasti ada momen dong Mbak U gitu kan, momen bareng sama keluarga. Kira-kira apa sih yang spesial momen bareng anak gitu buat Mbak U? Momen spesial bareng anak-anak paling kalau misalkan sekarang lagi banyak di rumah kan Mbak. Jadi lagi sering baking juga, jadi paling tuh anak-anak suka ikutan. Jadi kalau misalnya mereka pada mau, kalau kita mungkin bilangnya tuh gangguin ya, tapi kalau Alicia Fari udah kayak lewat-lewat atau udah kayak pengen nyentuh apa yang harusnya nggak bisa berantakan gitu kan bikinnya, aku cuma bilang sini mau bantuin mama ya gitu. Jadi dia merasa itu bukan gangguin tapi itu bantuin. Oh itu bantuin. Tapi pernah nggak di momen yang maksudnya bikin kue terus gagal karena ada momen bareng sama anak? Pernah. Oh pernah, gimana tuh ceritain? Jadi misalnya bikin puding gitu kan, udah jadi nih udah tinggal dikirim aja gitu. Tiba-tiba anakku kalau anak cowok suka agak rusuh gitu kan, dicongkel aja gitu, disendokin sama dia. Ya ampun. Berarti udah langsung bikin lagi gitu kan? Iya harusnya kan jadinya kan kita cepet-cepet bikin lagi gitu, karena kan udah janji mau kirim jam sekian gitu kan. Terus kayak gitu maksudnya tanggapan Mbak U sama Fari sama Alicia tuh kayak gimana sih? Pasti kan kalau jadi mom tuh kan yang bisa naik pitam gitu kan ya kalau ngadepin, tapi kalau ini jadi momen-momen yang Mbak U ini ya makin seru ya sama anaknya. Kaget sih, kalau pasti spontan kan kita, adik jangan gitu kan. Mbak dia juga kaget sih kalau kayak gitu. Cuma ya udah, kalau
kayak gitu kadang-kadang suka bikin misalnya pesanannya tuh 3 gitu. Aku bikin 4 gitu buat jaga-jaga. Karena udah kejadian kayak gitu, jadi sekarang udah tahu gitu ya. Maksudnya Kadang dilebihin. kadang mereka kan juga pengen juga kan. Jadi kadang bikin makanan tuh emang yang mereka pengen, yang anak-anak suka, yang di rumah juga dimakan gitu. Seru ya ternyata. Bikin kue tapi bareng-bareng sama anak. Jadi momen Anak. spesial bareng sama Mbak U ya sama anak ya. Kenapa nih maksudnya Mbak U milihnya cake and bakery? Maksudnya dari awal punya bisnis, pernah nggak sih kepikiran yang lain dulu? Atau emang dari awal kayak udah punya modal tuh yaudah deh aku mau langsung ini aja gitu? Emang suka sih, suka baking gitu. Kalau masak sih nggak terlalu bisa juga. Terus udah gitu emang suka Padahal kuenya enak-enak makan. ya, tapi belum tentu bisa masak-masakan gitu ya. Kirain Mbak U tuh bisa. Jangan diborong semua, Mbak. Jangan diborong semua ya. Jadi cake, dessert-dessert gitu kan ya. Nah itu berarti pernah ikut les atau gimana nih? Ceritain dong Mbak, maksudnya kok bisa langsung bisa gitu loh bikin cake? Awal-awal sih cuma nyoba-nyobain resep aja kan. Oh gitu. Cuma berarti belajar sendiri ya? Belajar sendiri, cuma lama-lama tuh kayak kadang ikut les juga sih gitu. Tapi yang misalnya aku pernah ikut waktu itu kayak buttercream yang buat bikin bunga-bunga gitu kan. Cuma balik lagi sih kayak kurang sabar untuk bikin itu. Jadi kayak udah tahu nih caranya tapi emang nggak bisa, akhirnya aku coba kue yang lain gitu. Yang aku suka sih sebenarnya karena awalnya aku emang suka dessert gitu Mbak. Terus habis itu setiap makan di mana aku pengen bikin yang kue ini deh. Tapi aku pengen bikin yang rasanya kayak gini gitu. Misalnya lagi jalan kemana atau lagi di kafe mana gitu. Kadang suka berarti gitu tertarik sih. Kuenya itu dari emang Mbak U emang suka. suka dessert, suka kue gitu kan ya. Akhirnya tertarik bikin. Jadi maksudnya sebelum ada Alicia gitu kan, maksudnya sebelumnya udah pernah coba bikin atau pas lagi hamil tuh terus nyobain bikin? Enggak, pas Alicia lahir aku baru mulai baking. Sebelumnya kayak nggak pernah sih. Jadi emang nggak pernah gitu ya? Dulu kayak cuma makan-makan aja, jalan keluar nyobain ini nyobain itu gitu kan. Jadi berawalnya dari diri ya, bukan dari biasanya kan kadang anak yang minta bikinin kue gitu, enggak ya? Enggak, dulu kayaknya waktu awal bikin kue itu Alicia belum empati juga sih. Oh gitu, berarti emang pure dari ini. Terus kok tiba-tiba jadi dibisnisin? Karena kayak kan waktu itu awal mulanya kan posting kan apa yang dibikin gitu loh Mbak Cindy. Terus udah gitu pada pengen pesen gitu. Terus awal-awal tuh kayak ada yang mesen lagi gitu kan, kayak takut-takut sendiri gitu. Cuma ya udah pas udah beberapa kali bikin terus gitu kok kayaknya teman-teman pada suka ya. Terus habis itu jadi kayak ada semangat lah untuk kayak bikin lagi, pengen deh bikin yang lain lagi, nggak cuma ini aja gitu. Oke, jadi seru banget ya, nggak niat jualan berarti awalnya ya. Ternyata dari gitu. Kita iseng bikin kue, kesukaan kita sendiri, diposting. Setelah itu teman-teman lagi pada pengen nyobain, tapi ternyata akhirnya mereka repeat order gitu ya. Jadi akhirnya Mbak U membisniskan kue ini gitu kan. Sama pas awal mula pindah ke Surabaya itu kan, kayak nggak terlalu banyak kerjaan juga di rumah, kayak daripada diem-diem anak tidur atau apa gitu kan, akhirnya aku suka baking gitu. Yang dimakan sama anak-anak sih awal-awalnya. Anak-anak suka, terus ternyata tiba-tiba juga yang lain suka gitu ya, termasuk aku juga suka. Nah, mau ngomongin pastinya kan kalau kita bisnis sama ibu rumah tangga itu kan sama-sama pekerjaan ya, maksudnya ibu rumah tangga pun juga kita pasti punya kesibukan sama anak gitu kan. Terus juga bikin kue, bisnis kue juga sama-sama pekerjaan juga yang kita harus punya waktu juga. Nah, kalau dari Mbak U sendiri nih gitu kan, maksudnya ngebagi waktu untuk bisnis, anak gitu kan ya, keluarga, ibu rumah tangga, ada ini nggak sih Mbak? Maksudnya caranya kayak gimana, susah nggak sih Mbak ngebaginya? Susah gampang sih Mbak, cuma paling enak sih pas anak-anak lagi tidur ya. Jadi kayak bikin-bikin apa tuh yang kira-kira yang menarik perhatian kan, kayak kita bikin coklat aja anak-anak kan pasti pengen kan. Sedangkan kue-kue yang aku bikin tuh rata-rata ya ada coklatnya, ada kejunya gitu. Nah paling pas dia lagi tidur atau kayak kitchennya itu nggak jauh-jauh dari anak main gitu. Jadi dia juga kayak ngeliat kita juga bisa ngeliat dia gitu. Biarpun misalnya ada yang nemenin main nih gitu, tapi jadi kayak seru aja sih di rumah aja seharian, bahkan bisa kayak seminggu tuh di rumah aja, tapi ya
oh ya sambil bikin pesanan kayak gitu sih Mbak. Jadi nggak Bagi bosen ya, waktunya. maksudnya di rumah sama anak juga, tapi juga bisa menghasilkan uang gitu kan ya Mbak. Iya. Oh jadi resepnya adalah deketan sama tempat main anak gitu ya. Iya, jadi kayak jangan Jadi dijauhin. ngerasa ditemenin juga ya, mereka ngerasa nggak ditinggal. Apalagi kalau gangguin bikin kue tuh mereka sebenarnya ngerasanya bukan gangguin ya, karena emang suka aja ya noel-noelin. Iya, kadang ngelihat ekspresi kita kaget gitu kan, langsung kayak besoknya digangguin lagi. Kayak minta diajak main sih sebenarnya gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya nggak yang selalu tiap hari aku bikin kue sih gitu. Jadi memang ada momen-momen atau ini ya untuk Mbak U bisa bikin kue bareng sama anak-anak. Nah, Alicia Kitchen tuh nyediain apa aja nih Mbak, kue-kue yang pernah Mbak U bikin gitu? Kalau untuk best sellernya sih di puding ya. Awalnya kan puding Regal, Banovi, terus Ali. Itu tuh tiga cake itu tuh aku bikin bukan dari lihat resep. Benar-benar kayak waktu itu pernah makan gitu, misalnya makan Ali, ya aku coba bikin kayak gitu. Terus habis itu sampai saya rasa yang pas sama selera sendiri sih awalnya gitu. Ternyata seleranya Mbak U juga selera kita semua. Sama kan berarti. Nah selain itu ada lagi yang sering dibikin? Kalau sekarang lagi bikin es teler cake gitu, es campur cake ya. Es campur cake, terus klepon cake, macam-macam sih sekarang brownies udah mulai gitu ya, mulai. brownies juga. Tapi kalau misalkan ada kayak pesanan nih, Mbak U bikinin dong cake birthday gitu kan. Kadang kan orang pengen Banovi yang ukurannya yang nggak sesuai biasanya Mbak U bikin. Itu ada nggak sih Mbak orang-orang yang kadang minta request sendiri gitu kan ya, apalagi anak-anak ulang tahunnya pengen bikinin cake yang ala Mbak U gitu kan? Ada sih Mbak, banyak. Biasanya emang lebih kayak ngikutin sih kalau untuk kayak ulang tahun gitu, atau kayak pesanan untuk acara gitu. Aku lebih ngikutin yang pesen sih. Kadang misalnya size-nya, sebenarnya aku nggak keluarin size itu gitu. Tiba-tiba diminta yang kayak Mbak Sini tanya tadi, size gede gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti pokoknya ini ya, menyenangkan ya, menyenangkan semua customer bisa ya Mbak U ya. Nah itu kan ada kata nih, biasanya Mbak U kan di Instagramnya tuh ngeliat bake with love gitu kan. Ada makna sendiri nggak sih Mbak? Maksudnya itu artinya apa nih? Maksudnya kalau kok bisa tagline-nya itu Alicia tuh kayak gitu gitu? With love ya, karena emang yang bikin tuh suka gitu. Yang bikin emang suka gitu. Yang bikin emang suka. Terus ya pakai bahan-bahan yang ini juga ya, apa namanya, yang banyak disukain sama orang-orang juga ya, kayak toppingnya atau apa gitu. Jadi emang kayak passion gitu kali ya Mbak U, emang bikinnya tuh kayak bukan terpaksa harus belajar, tapi kan dari Mbak U sendiri gitu, makanya namanya Bake with Love. Iya. Ada lagi mungkin dari paling itu. Cuman itu ya, emang karena dibikin pakai cinta dan Mbak U suka ngerjainnya ya. Kadang misalnya orang makan topping apa ya, misalnya anak-anak gitu suka marshmallow atau apa gitu, mereka kan suka gitu. Jadi ya udah, makanya kadang-kadang suka apa yang disukain sama anak-anak atau kita juga gitu. Ya udah akhirnya jadinya kayak bake with love aja deh gitu. Ya, tapi bener loh Mbak U, maksudnya aku tuh selalu kayak pesen nih, maksudnya pesen cake di Mbak U Banovi itu kan kadang bukan cuma buat aku, karena kayak emang pengen anak-anak tuh juga makan gitu loh. Maksudnya jadi kebanyakan memang dari segi pasarnya Mbak U tuh ibu-ibu yang memang punya anak ya, makanya kayak marshmallow gitu kan ya, itu seringnya kayak gitu ya Mbak U? Iya, seringnya kayak gitu. Kadang request sendiri sih, jadi misalnya sebenarnya nggak ada topping, tapi yang pesan anak-anak. Yang pesan tuh kayak minta dikasih topping ya Mbak, yang kayak misalnya puding gitu. Karena ada puding coklat ya, coklat polos aja gitu. Cuma karena dia punya anak, minta dikasih marshmallow ya Mbak. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, selain Bake with Love itu kan juga Mbak U cerita kan kalau ini adalah premium cake. Nah, bedanya apa Mbak? Maksudnya biar ini kan ya, aku juga sendiri nggak tahu nih kenapa premium cake sama kue-kue biasa itu ada beda tersendiri kah? Ada sih Mbak. Oh gitu. Dari bahannya sendiri sih gitu. Kadang tuh kalau misalnya kita bedanya masak sama baking ya. Kalau baking tuh udah, kalau menurut aku ya, ini udah pasti kayak rasanya tuh enak kalau bahannya bagus. Bagus, semua bagus itu kan berarti kan yang premium kan kita pilihnya. Tapi kalau masak bumbu dapur semua sama gitu. Gimana cara kita masak aja kan gitu. Kalau
Baking sih kayaknya emang tergantung bahan sih Mbak gitu. Tapi ya nggak kadang customer juga nanya kan, bisa nggak kalau misalnya ini tuh dibikinnya harganya nggak segini gitu. Kadang kan suka gitu karena kan emang tapi balik lagi diiyain nggak kayak gitu atau enggak sih Mbak, soalnya karena kan rasa juga karena ya. pengaruh rasa juga kan. Terus nanti ya kalau yang makan dia aja gitu, kalau dia kasih buat orang terus begitu kemarin kayaknya aku pesen brownies kok rasanya nggak kayak gini ya, kok sekarang kayak gini gitu. Jadi kayak standarnya mau udah kayak gini gitu. Jadi aku coba untuk ngasih tahu kayak yang beli juga gitu. Oke, jadi premium cake itu memang dari bahan yang mungkin lebih apa import atau gimana? Itu iya emang banyaknya import sih Mbak. Oke, jadi emang bedanya itu ya. Iya bedanya gitu. Jadi lebih enak itu ternyata gitu kan Dari ya bahan, dari ya. bahan premium cake-nya itu tadi. Setahu Cindy tuh kan Alicia Kitchen kan ini ya pakai bahan alami identiknya ya sama tanpa pengawet gitu ya. Nah kelebihannya apa Mbak kayak gitu? Kelebihannya sih mungkin kalau misalnya Mbak Cindy makan kayak rasa pandan misalnya gitu ya. Kan sebenarnya bisa ya pakai pasta pandan aja nih gitu. Tapi kadang tuh aku bikin di beberapa cake yang emang dia pandan kayak puding lumut gitu kan, itu kan emang warnanya hijau gitu, dan itu nggak sama sekali pakai pasta pandan, kayak benar-benar langsung dari daun pandan gitu. Oh gitu, jadi bukan kayak rasa bohongan gitu kan ya. Iya. Tapi kayak misalkan jeruk, ya jeruknya bukan sirup jeruk kayak gitu ya. Terus dan emang nggak terlalu tahan lama kan, jadi emang nggak pakai pengawet juga gitu. Emang kalau misalkan pakai pengawet itu ya memang keuntungannya bisa lebih tahan lama, cuman nggak bagus ya. Nggak bagus sih. Jadi soalnya kan semua cake yang dibikin sama aku kan juga aku makan juga ya Mbak, anak-anak makan juga gitu. Jadi kayak kalau kenapa harus lama gitu ya? Jadi kalau kayak pakai bahan-bahan yang pakai pengawet atau yang biar ini awet, jadi kita pakai bahan ini, itu aku nggak pakai sih. Kalau kita ngomongin di awal-awal ya Mbak Uya, pasti kan di awal-awal tuh butuh lah, maksudnya segala bisnis itu kan modal nih gitu kan. Nah tahun berapa Mbak U waktu Alicia lahir tuh 2000? Alicia lahir 2017, tapi aku mulai bikin ini 2018. Oke 2018, pastinya kan ada modal nih untuk bikin ini gitu kan ya, bisnis ini. Nah modal yang dikeluarin awal tuh berapa Mbak sampai? Awalnya sih mungkin beli bahan kuenya aja kali ya, karena kan kalau kayak mixer atau oven gitu rata-rata kan ibu-ibu rumah tangga nih biasa pada punya gitu. Nah, kalau nggak punya berarti harus itu dulu dah. Iya, kalau nggak punya berarti harus itu dulu gitu. Oke, berarti mixer, oven gitu. Ada lagi kalau alatnya? Kalau alatnya mungkin kita bisa pakai yang ada di rumah gitu kan. Biasanya kalau bikin kue kan pakai wadah-wadah aluminium gitu kan Mbak, sebenarnya biar nggak kecampur sama yang biasa kita pakai gitu. Cuma kan kalau awal-awal pakai aja yang ada dulu gitu di berarti di modalnya dari bahan-bahan. Dari nah itu kalau udah bikin, maksudnya yang sejak Mbak U ini ya ngejualin ke orang gitu kan pastinya, itu dari modal awal berapa nih waktu terima pesanan awal tuh sampai ngabisin berapa sih Mbak untuk bahan-bahan gitu, range-nya? Tergantung banyaknya pesanan sih gitu. Kalau waktu itu pas awal-awal kan masih bikin kayak cuma pesanan teman-teman aja kan gitu. Biasanya sih dari 500.000 gitu sampai 1 juta tuh udah bisa. Udah bisa ya. Udah bisa. Sama ini juga ya packagingnya segala macem gitu. Dan nggak harus custom dulu gitu, kayak awalnya berarti polos-polos gitu. Polos-polos dulu gitu box polos gitu, pakai stiker aja gitu. Udah sih paling kayak gitu. Cuma pas udah makin kesini kadang kendalanya tuh kita udah punya box yang biasa kita beli nih Mbak di toko bahan kue gitu, terus tiba-tiba nggak ada gitu, makanya aku tuh bikin jadi custom sendiri. Oke. Jadi box yang biasanya polos kadang nggak ada gitu kan, jadi susah sendiri ya. Ukurannya tuh beda, jadi begitu udah kayak nentuin ukurannya tiba-tiba kok wadahnya nggak ada ya gitu. Jadi ya udah kira bikin sendiri aja gitu. Tapi ya itu balik lagi kayak dari mana modalnya? Dari kita bikin kue dari awal gitu. Karena kan lumayan kan kalau kayak bikin kantong sendiri atau boxnya sendiri gitu.
Kalau karyawannya langsung ada atau? Awal-awal enggak sih Mbak. Oke. Awal Jadi dibantu, belum ada yang ngebantuin nih? Belum ada, kayak benar-benar sendiri aja gitu. Cuma udah makin kesini ada yang bantuin gitu. Ada karyawannya ya, maksudnya yang ngebantuin Iya. ya. Nah itu karyawannya perlu diajarin atau dia cuman kayak ambilin ini ya? Maksudnya dia juga bisa ngolah kalau Mbak U lagi nggak ada, atau dia memang cuman ngebantuin aja dari segi? Beberapa kue ada yang dia udah bisa, tapi ada juga yang memang harus aku sendiri gitu loh Mbak, sendiri Ini beda tangan gitu kan ya. Emang Iya. biasanya kue-kue tuh emang harus dari kitanya gitu ya. Cuman kalau dia diajarin juga mungkin kedepannya juga bakal bisa ya Mbak. Karena bukan basic yang emang yang bantuin tuh bukan dia emang suka bikin kue gitu kan. Jadi emang diajarin aja, pasti bisa sih. Oke, jadi dari awalnya sendiri, setelah itu udah ada ya satu yang ngebantuin Mbak U. Nah, kalau suami Mbak, gimana tuh responnya? Maksudnya aku bikin ya bisnis gitu kan ya, Alicia Kitchen. Responnya gimana awal-awal tuh? Ya cuma nanya sih kayak, kamu sanggup nggak gitu? Maksudnya anak-anak kan juga masih kecil kan gitu. Terus kayak, ya udah sebisanya aja ya, tapi nggak yang ngoyo banget gitu. Berarti support ya, sampai sekarang juga pastinya support ya. Pernah nggak maksudnya Mbak U lagi sibuk-sibuknya terus ada komplain gitu kan, atau responnya suami tuh kayak gimana? Nggak ada sih Mbak, jadi emang dari sejauh ini emang support ya? Iya. Kalau apa sih kedepannya gitu ya, maksudnya Mbak U kan udah punya nih ya Alicia Kitchen, tapi kan pasti ada sesuatu dong, namanya bisnis kan pengen lebih berkembang. Nah kalau impian gitu kan, harapannya Mbak U untuk terhadap bisnis Alicia Kitchen ini apa? Sekarang sih mungkin masih online aja sih gitu. Cuma mungkin nanti kalau udah punya banyak waktu lagi nih, ingin lah kayak ada tempatnya, ada kafenya gitu. Pengen ada kafe. Jadi yang awalnya Mbak U tuh nyobain dessertnya orang gitu ya, sekarang bisa ngasih ke orang di kafe itu ya Mbak ya, dessertnya keren banget loh. Maksudnya harapannya mudah-mudahan lancar ya Mbak U. Nah terakhir nih Mbak, gitu kan ya, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya tentang mompreneur, pastinya di sini Mbak U kan ibu rumah tangga juga jalani bisnis. Menurut Mbak U sendiri penting nggak Mbak? Maksudnya wanita gitu atau ibu rumah tangga nih kayak kita nih ya Mbak, penting nggak kalau ternyata kita juga bisa punya bisnis gitu? Penting sih Mbak, gitu. Kalau dari segi Mbak U kenapa nih? Kalau biarpun kita di rumah aja gitu, tapi ya ada yang dikerjain, jadi pikiran tuh nggak yang selalu apa ya, kadang kan kalau misalnya ibu-ibu di rumah aja tuh kayak sumpek gitu ya, katanya nih ya. Tapi kalau misalnya kayak bikin punya usaha sendiri atau punya kesibukan lah gitu, yang kita suka aja gitu, dimulai dari yang kita suka gitu, nggak usah yang susah-susah deh gitu, yang gampang-gampang aja dulu gitu. Paling aku sih merasa itu perlu sih Mbak. Jadi biar nggak sumpek nih ya, terutama ya dari Mbak U sendiri. Jadi emang ibu rumah tangga itu kalau kita punya kesibukan akan beda ya Mbak ya. Maksudnya nggak mikir yang hal-hal yang gimana ya, karena kan kita sibuk dengan, ibaratnya sibuk dengan dunia kita sendiri ya, passion sendiri ya yang kita mau gitu kan ya Mbak U. Ke anak kan juga jadi beda juga ya Mbak ya. Tapi ya nggak berarti yang ibu rumah tangga yang nggak punya usaha apa-apa. Jadi gimana-gimana sih, cuman dari Mbak U sendiri ya memang penting ya. Penting Mbak. Karena ternyata emang waktu gitu kan ya, sebagai ibu terus punya bisnis sendiri itu jadi kita lebih produktif dan bisa mengaktualisasi diri sendiri gitu. Iya. Mbak U, kalau misal teman Cindy nih ada yang mau nanyain, nyobain ya kue dari Alicia Kitchen dan minta tahu tips and triknya untuk jadi mompreneur yang sukses, itu hubungin Mbak U-nya kemana? Bisa lewat DM Instagram, Instagramnya Alicia Kitchen _ atau Instagram saya sendiri gitu, Nurul Utami. Itu aja sih Mbak, paling bisa lewat DM, nanti aku balas. Ya oke, bisa lewat DM ya teman-teman. Jadi teman sini nanti bisa lihat di deskripsi untuk Instagramnya Mbak U, ada Alicia Kitchen dan Mbak Nurul Utami ya tadi ya Instagramnya, dan langsung di follow lo ya, langsung dicek di deskripsinya.
Cindy rekomen banget ya, pokoknya semua produk Alicia Kitchen teman Cindy mesti cobain. Bisa langsung kontak ke Instagram @aliciakitchen_. Mau pesen cake atau bakery khusus juga bisa, ya kan Mbak? Nah teman Cindy, hobi, passion, kalau dipadukan dengan semangat, disiplin, bisa kok menghasilkan. Jadi jangan ragu, jangan takut duluan, mulai aja dulu ya. Kalau teman Cindy semua pengen dapetin inspirasi, tips, dan resep jadi ibu dan bisnis woman yang sukses, tonton terus Mompreneur yang akan tayang setiap Jumat di channel dari Cindy Silmina. Jangan lupa juga biar Cindy bisa terus semangat nih bikin dan kembangin konten Cindy di channel ini, share video ini ke semua teman Cindy dimanapun, klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari Cindy. Jangan lupa juga follow akun dari Cindy Silmina di Instagram, Twitter, dan Facebook. Di episode Mompreneur berikutnya, Cindy akan ngobrol bareng mompreneur yang tentunya punya bisnis menarik. Mau tahu apa bisnisnya? Tunggu ya. Cindy dan Mbak Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.